Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngebahas soal elastisitas bahan. Nah, di elastisitas ini kita akan ngebahas tentang konsep elastisitas, regangan, tegangan, patahan, dan juga susunan tegas. Kompetensi dasarnya apa? Kompetensi dasar untuk bab ini adalah menganalisis pengaruh gaya pada sifat elastisitas bahan. Jadi kita akan melihat nih seberapa besar pengaruh gaya pada benda-benda tertentu. Perhatikan gambar yang ada di layar ya. Di sini ada sebuah mistar yang diletakkan di samping sebuah meja, lalu dia diberi gaya. Caranya gimana? Caranya cukup dia menekan ujung satunya yang di sebelah kanan itu. Lalu dia lepaskan. Ketika dia lepaskan, maka si mistar tersebut akan naik dan turun. Itulah disebut pengaruh gayanya. Jadi jika sebuah gaya diberikan pada sebuah benda, maka ada kemungkinan benda itu akan mengalami deformasi. Deformasi itu bertambah panjang, pendek, melengkung, bahkan juga patahan. Itu deformasi. Nah, apabila gaya yang ditetapkan pada sebuah benda diletakkan pada sebuah benda dihilangkan, maka otomatis benda itu akan kembali ke bentuk semula. Contohnya pegas dan karet. Ada juga benda yang mengalami bentuk secara permanen. Jadi ketika dia diberi gaya, dia nggak akan kembali ke posisinya. Contohnya kayak tanah liat dan lilin. Nah, untuk membedakan karakteristik jenis benda tersebut, maka benda yang kembali ke bentuk semula disebutnya memiliki sifat yang elastis. Sedangkan yang tidak bisa kembali ke bentuk semula, dia bukanlah sifat elastis. Ini adalah grafik gaya dan pertambahan panjang benda. Perhatikan baik-baik. Di sini ada namanya daerah elastis, daerah plastis, dan titik patah. Kamu bayangkan mistar yang tadi diletakkan di pinggir meja. Kalau kamu memberikan gaya, lalu dia kembali ke posisi semula, maka dia masih proses daerah elastis. Tapi kalau ketika kamu memberikan gaya, dia melengkung, berarti itu udah nyampe batas elastisitasnya dia otomatis berada di titik plastis. Tapi kalau kamu memberikan gayanya kelebihan dari yang ada dan ternyata mistar itu patah, berarti dia udah nyampe ke posisi titik patahnya. Seperti itu. Jadi dari grafik lurus O sampai A ke F itu sebanding dengan X. Kalau A dan B, kalian perhatikan baik-baik, ini adalah daerah batas linearitas pegas. Dan O sampai B itu sebutnya daerah elastis. Kalau B dengan C itu namanya daerah plastis. Plastis itu daerah yang ketika kamu kasih gaya, bendanya bengkok. Nah, itu daerah plastis. Sedangkan daerah yang titik patah, berarti ketika kamu ngasih gaya, dia patah. Seperti itu. Nah, ada 3 jenis perubahan bentuk benda. Perubahan bentuk benda terjadi dikarenakan gaya yang bekerja pada benda. Yang sebelah kiri, yang pertama ini ketika sebuah benda ditarik. Jadi yang atas ditarik ke bawah, yang atas ditarik ke atas, yang bawah ditarik ke bawah. Kalau yang ditekan berarti yang atas ditekan ke bawah, yang bawah ditekan ke atas. Itu ditekan. Nah, kalau yang satunya lagi digeser. Oh ya, kalian pernah ngelihat film Habibie Ainun di mana Pak Habibie saat itu sedang membuat sebuah penelitian yang keretanya itu diberi tekanan. Nah, itu dia. Beliau sedang membuat percobaan tentang ini nih materi elastisitas bahan. Nah, next selanjutnya kita akan ngebahas soal tegangan. Tegangan ini kalau bahasa lainnya di fluida namanya tekanan. Perubahan bentuk benda terjadi karena gaya yang bekerja pada benda disebut tegangan. Tegangan itu bisa dibilang gaya persatuan luas. Jadi tegangan ini gaya yang bekerja terhadap benda ya. Tegangan itu sama dengan gaya perluas. Luas yang dipakai. Jadi bukan volume. Jadi kalau bentuknya benda 3 dimensi, maka kamu hanya akan ambil luasnya aja. Lambangnya ini, tau sama dengan F per A. Gaya perluas. Satuannya normal, Newton, luasnya meter persegi. Dan yang selanjutnya adalah regangan. Regangan itu ketika
Ya, anggap aja kayak kamu peregangan. Nah, itu namanya biar kamu gampang menganalogikannya. Jika benda diberi gaya, maka dia akan mengalami perubahan panjang. Perbandingan perubahan panjang mula-mula dengan panjang awalnya disebut dengan regangan. Jadi perubahan awal dibagi panjang awal. Makanya di regangan ini, dia sebenarnya nggak punya satuan. Lambangnya epsilon. Perubahan dibagi panjang mula-mula. Satuannya meter, dua-duanya meter. Nah, ya inilah titik patah atau patahan. Jika tegangan yang diberikan terlalu besar, maka benda dapat patah. Tegangan itu bisa dibilang gaya yang kamu kasih kelebihan dari batas yang harusnya bisa dia terima. Yang ini, contohnya dia akan patah ketika kamu coba menarik ujung ke ujungnya. Maka dia akan patah di tengah. Ditekan juga seperti itu. Sama kayak kamu coba sebuah kaleng, kamu tekan atas dan bawahnya, maka dia akan penyok. Nah, itu titik patahnya di tengah. Tapi nggak melulu berada di tengah, tergantung seberapa besar gaya yang kamu kasih di kedua sisi. Lalu yang selanjutnya itu titik gesernya seperti ini. Jadi ketika kamu geser, dia malah patah. Jadi nggak full ngegeser. Modulus elastisitas. Selain bergantung pada gaya, tingkat pertambahan panjang juga bergantung dari sifat bahan itu sendiri. Kita bilangnya energi dari pembentuk gaya tersebut. Disebutnya modulus Young. Kalian perhatikan baik-baik ya di sini, ada berbagai bahan dan modulus Young-nya. Ada aluminium, ada baja, besi, beton, granit, karet, kuningan, nikel, nilon, dan juga timah. Kalian lihat baik-baik ya, karena ini satuannya sama, pangkatnya sama semua, kalian bisa perhatikan bahwa si modulus Young, si nikel lebih besar, lalu yang kedua baja lebih besar, lalu ada besi, itu juga 100. Terus di sini juga ada kuningan, berarti mereka modulus Young-nya besar. Terus dia berarti bisa menerima tekanan yang kuat. Terus di sini ada yang paling kecil, itu adalah karet. Jadi karet ini bisa dibilang ketika kamu ngasih gaya, dia akan membel. Nah, yang itu. Berarti semakin membel, berarti modulus Young-nya kecil. Oke, itu adalah modulus Young. Ini modulus elastisitas, penjelasan yang tadi ya. Kalau yang ini merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan. Ini formula matematisnya dari modulus Young tadi. Kalian bisa cari nilai modulus Young dengan cara ngitung, selain yang udah ada di tetapan. Jadi tinggal dibagi aja. Si tegangan dibagi regangan. Kalau kita jabarin, kan tadi tegangan itu F per A. Sedangkan regangan itu epsilon sama dengan perubahan dari panjang dibagi panjang mula-mula. Jadi bisa bilang cara ngafalinnya sih gampang. Modulus elastisitas atau modulus Young sama dengan Vilo per A delta L. AAL. Vilo per AAL. Itu cara ngafalinnya. Lambangnya E. Kadang di beberapa buku nulisnya Y. Young. Nggak masalah. Yang penting kalian paham bagaimana penggunaannya. Oke, terima kasih semuanya. Kalau kalian ada yang ingin tanya terkait materi ini, kalian bisa. Oke, semuanya. Jika kalian ada yang ingin kalian tanyain terkait materi ini, kalian bisa komen di bawah atau kalian chat di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.